Di atas penderitaan rakyat yang semakin miskin, kami pantang surut membela kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi risiko dikriminalisasi. Yang kemudian menjadi kenyataan. Kawan-kawan kami, Syaganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, dan masih banyak lagi kawan-kawan kami di provinsi, di Indonesia, dikriminalisasi dan dipenjara. Tetapi kami tetap bersuara kritis melawan kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak adil. Sejak 20 Oktober 2014, kebijakan pemerintahan Jokowi tidak jauh beda dengan pemerintahan kolonial. Bahkan mungkin lebih kejam, menindas rakyat, membela oligarki. Menindas rakyat dalam konteks ini harus dibaca tidak pro rakyat atau kebijakan yang menyusahkan rakyat. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, kami, kini berusia 3 tahun. Kami berdiri sebagai kepedulian melihat kondisi bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja, rusak dari segala aspek. Ketika banyak yang terdiam dan terbungkam, ikut menikmati harta dan kekayaan negara bersama rezim, di atas penderitaan rakyat yang semakin miskin, kami pantang surut membela kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi risiko dikriminalisasi. Yang kemudian menjadi kenyataan. Kawan-kawan kami, Syaganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, dan masih banyak lagi kawan-kawan kami di provinsi, di Indonesia, dikriminalisasi dan dipenjara. Tetapi kami tetap bersuara kritis melawan kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak adil. Sejak 20 Oktober 2014, kebijakan pemerintahan Jokowi tidak jauh beda dengan pemerintahan kolonial. Bahkan mungkin lebih kejam, menindas rakyat, membela oligarki. Menindas rakyat dalam konteks ini harus dibaca tidak pro rakyat atau kebijakan yang menyusahkan rakyat. Seperti dijelaskan berikut ini. 1 bulan setelah dilantik, Jokowi menaikkan harga BBM, premium, dan solar pada 17 November 2014. Harga BBM premium naik 31% per liter. Harga solar naik 36% per liter. Kenaikan harga BBM tersebut sangat tidak manusiawi dan menyakitkan karena kenaikan harga BBM dilakukan ketika harga minyak mentah dunia sedang turun tajam,
turun lebih dari 40% selama Juni-Desember 2014 dan masih turun sepanjang 2015. Sebaliknya, sejak Agustus 2015, pemerintahan Jokowi memberlakukan program biodiesel B20 dengan memberi subsidi triliunan rupiah kepada pengusaha oligarki minyak sawit. Kalau harga minyak sawit mentah $40 AS per barel dan harga CPO $500 AS per ton, subsidi untuk biodiesel mencapai 9,5 triliun. Setelah itu, Jokowi juga menghapus subsidi untuk 20 kereta ekonomi per 1 Januari 2015. Terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Di lain sisi, Jokowi memberi keringanan pajak kepada oligarki dengan alasan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun gagal, paket kebijakan ekonomi berjilid-jilid sampai 16 jilid terbukti gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang pasti, oligarki menikmati keringanan pembayaran pajak, sedangkan masyarakat kelompok bawah diganjar kenaikan harga BBM dan transportasi, termasuk kenaikan harga karcis kereta ekonomi. Selanjutnya, sejak pertengahan 2015, Jokowi menginisiasi program tax amnesty atau pengampunan pajak, yang akhirnya diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Program pengampunan pajak tidak lain adalah memutihkan uang kotor dan ilegal, uang hasil penggelapan pajak, dan uang hasil kejahatan. Singkatnya, tax amnesty adalah legalized money laundering atau legalisasi pencucian uang, difasilitasi oleh pemerintah. Program pengampunan pajak terbukti gagal. Janji program pengampunan pajak seperti kenaikan tax ratio, kenaikan pertumbuhan ekonomi, penguatan kurs rupiah, ternyata semuanya tidak terbukti. Bahkan target program pengampunan pajak terkesan mengandung pembohongan publik atau penyiaran berita bohong. Karena setelah tax amnesty, tax ratio ternyata turun terus. Di lain sisi, para bandit pengemplang pajak, koruptor, penghasil uang kotor, berpesta pora, sudah diputihkan oleh program pemerintah. Biaya pemutihan sangat rendah, hampir tidak berarti sama sekali. Masih 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tiba-tiba muncul. China menang, atau tepatnya dimenangkan. Masyarakat sebenarnya tidak perlu kereta cepat. Kereta tidak cepat tidak memberi manfaat sama sekali. Seperti diperkirakan, proyek ini akhirnya membawa banyak masalah, terancam mangkrak. Biaya pembangunan proyek kereta cepat membengkak. Janji Jokowi, proyek kereta cepat tidak menggunakan dana APBN, meleset, tidak ditepati, terkesan membohongi rakyat. Bahkan Jokowi akhir-akhir ini berupaya memberi subsidi tiket kereta cepat yang pada prinsipnya akan melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan Konstitusi. Kebijakan Jokowi menindas rakyat karena di satu sisi subsidi untuk masyarakat kelompok bawah dihapus, tetapi di lain sisi APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menguntungkan oligarki dan masyarakat kelompok atas. Antara lain, ratusan triliun digelontorkan untuk penyertaan modal negara. Perusahaan BUMN karya ditugaskan membangun berbagai proyek infrastruktur. Banyak proyek-proyek tersebut sebenarnya tidak layak secara finansial, tetapi dipaksakan. Akhirnya perusahaan karya terlilit utang, jalan tol dan aset infrastruktur dijual. Ada karya yang bangkrut atau sedang dalam proses bangkrut. Menjelang akhir kekuasaan 2019, Jokowi mempreteli KPK, menjadikan alat kekuasaan. Indeks korupsi langsung terjun bebas dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Indonesia menempati urutan ke-119 dari 180 negara paling korup. Urutan 1 merupakan negara paling bersih. Urutan 180 merupakan negara paling korup. Indonesia berada di urutan 115. Kebijakan pemerintahan Jokowi menindas rakyat,
periode pertama 2015-2019 terbukti gagal memberantas kemiskinan. Tingkat kemiskinan menurut kriteria BPS hanya turun 1,74%, sangat tidak berarti. Tingkat kemiskinan periode 2019 dan 2022 sampai 2022 bahkan naik 0,35%. Dampak pelemahan KPK sangat nyata, korupsi merajalela. Lebih dari 10 lembaga dan kementerian terlibat korupsi, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk juga Kejaksaan, Kehakiman, dan tentu saja BUMN. Kami menuntut KPK dan Kejaksaan Agung wajib membongkar tuntas semua kasus korupsi yang masih dalam proses maupun yang masih terbengkalai. Antara lain kasus penyelundupan biji nikel mentah, kasus penyelundupan biji nikel mentah ke China, korupsi pencarahan nikel Blok Mandiodo, korupsi pencarahan kawasan hutan seluas 3,3 juta hektar, korupsi ekspor minyak goreng, penyelundupan emas batangan, kasus korupsi BTS, kasus KKN kebakaran hutan, korupsi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Kasus dugaan TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan dan masih banyak lainnya. Kami, KAMI, akan terus bersuara kritis untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan ekonomi dan keadilan hukum. Terima kasih.